Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Dalam persekutuan kami dengan Engkau pada pagi ini, kami merindukan firman-Mu, menyapa kami, mengajar kami, menuntun kami. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati kami, pikiran kami, beri kami pengertian untuk memahami, menghayati firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 16. Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema berlari dan menggapai kebenaran yang sejati. Berlari dan menggapai kebenaran yang sejati. Saudara, setiap orang tentu punya tujuan hidup, dan untuk menggapai tujuan hidup itu, maka orang akan terus berpacu dengan waktu sampai ia mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Setiap orang Kristen pun memiliki tujuan akhir dari kehidupannya. Kalau kita ditanya apa tujuan akhir dari hidup kita, jawabannya tentu akan beragam.
namun pada umumnya akan menjawab hidup bersama Tuhan. Saudara, tujuan hidup Rasul Paulus pun berubah secara total ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seperti seorang pelari yang handal, ia terus berpacu dengan waktu. Pengenalannya akan Kristus mengubah pola pikirnya. Yang dahulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Karena itu, ia berani untuk melepaskan semua supaya ia memperoleh Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengenalannya akan Kristus menolongnya untuk mengenal dan berada di dalam Kristus. Dan karena itu ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus maju untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya, sehingga semakin serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dengan berlari pada tujuan yang benar, ia akan memperoleh kebenaran yang sejati. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka pada tujuan yang pasti, hidup dalam kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara, hidup dalam kebenaran yang sejati menolong kita untuk semakin memaknai arti kehidupan ini, bahwa kemurahan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlari sendiri tanpa tujuan yang jelas. Dia akan menolong kita dan mengarahkan kehidupan kita untuk terus hidup dalam kebenaran hingga akhirnya kita bersamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menjalani hidup kami untuk terus berlari-lari pada tujuan kami, menjalani hidup kami pada tujuan Allah, yakni terus hidup melakukan kehendak-Mu, menjadi pemenang bersama dengan Kristus. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, rencana-rencana kami, di mana Tuhan tempatkan kami berusaha berkarya. Biarlah di sana kasih dan pimpinan Tuhan terus kami alami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, jikalau hari ini menikmati sukacita karena rahmat Tuhan melalui pertambahan usia atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Engkau peliharakan saudara-saudara kami ya Tuhan dalam kehidupan selanjutnya. Kalau ada saudara-saudara kami hari ini hidup dalam pergumulan karena sakit penyakit, biarlah Tuhan, dimanapun saudara kami mengalami perawatan, baik di rumah sakit, yang sementara dalam proses pemulihan di rumah, kiranya Tuhan memulihkan saudara-saudara kami. Jikalau hari ini kami berjalan dengan berhadapan dengan berbagai tantangan, persoalan, masalah, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, bahwa Tuhan terus menuntun kami dalam menjalani berbagai bentuk hidup ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.